Dan itulah yang membuat energi ini rasanya tidak ada kurang sampai saat ini, bahkan bertambah gitu kan. Pak Ustadz berarti lama di Tualang. Ya, saya kalau ceramah tuh nggak pernah terima amplop. Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang kan ada juga nggak terima amplop tapi tolong transfer. Itu beda benar. Itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi sebentar ya. Hadirnya dirimu berikan suasana baru. Hari ini kita kedatangan sosok tokoh pemuda, tokoh masyarakat Tualang. Secara tidak langsung dia memberikan inspirasi bagi Omel di acara Temu Ramah Omel. Selamat sore Pak Ustadz. Sore. Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Ya. Hari-hari ini apa yang membuat aktivitas Pak Ustadz nyaman? Momen apa yang terbaik Pak Ustadz dalam berapa hari Pak Ustadz? 2 hari Pak Ustadz? Pertama 2 hari ini hujan. Hujan Ustadz. Nah, saya suka hujan sebetulnya. Waduh, berarti hujannya ada filosofi juga. Ada filosofi, karena hujan itu dia akan membasahi, dia tidak pilih-pilih. Boleh Pak Ustadz. Kalau satu daerah itu hujan, maka dia nggak pilih, wah ini daerah tinggi atau rendah, semuanya dibasahi semuanya. Oke Pak Ustadz. Artinya dia tidak memilih-milih mau jumpa sama siapa gitu. Oke, ini makanya kata Allah kan hujan itu rahmat. Tapi sayangnya banyak orang hujan lagi gitu. Jadi hujan ini jadi momen seolah membatalkan sesuatu yang telah direncanakan. Sebetulnya kan nggak boleh Ustaz. Ya, artinya apa? Ada sesuatu yang kita inginkan itu batal, berarti Allah menginginkan yang lebih baik dari untuk kita. Itu dia. Gini ya Pak Ustadz, kami mau tahu nih, kebetulan kami kan dari pemuda milenial, kami mau tahu histori Pak Ustadz nih, kenapa kok bisa pilih Tualang gitu? Kenapa nggak ada daerah lain? Apakah Pak Ustadz maaf nih, datangnya ngapa harus ke Tualang dulu? Harus ke Pekanbaru dulu gitu? Daerah lain Duri gitu. Ngapa harus pilih Tualang Pak Ustadz? Boleh Pak Ustadz kasih sedikit Ustadz, nggak sampai panjang Ustadz. Betul. Tualang ini menarik ya. Tualang ini kita sebut kota satelitnya Pekanbaru. Dia dekat dari Pekanbaru, tidak begitu jauh dari Siak. Saya suka dengan Siak karena Siak ini adalah di mana-mana kalau orang Soleh itu disebut orang Siak. Jadi kalau Tualang ini kan masuk Siak nih. Oh iya. Nah, cuma saya suka beramai-ramai, saya suka di tempat yang paling ramai. Kenapa? Karena tujuan kita akan berdakwah. Di mana tempat yang paling ramai, kita ajak mereka kepada kebaikan, kita insya Allah dapat juga amal jariahnya kan. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, tahun berapa sih Pak Ustadz datang ke Tualang Pak Ustadz? Tualang saya masuk tahun 2003. Lama Ustadz, berarti kalau dihitung kalkulasikan udah berapa tahun? 2003 berarti sudah lebih kurang 21 tahun ya. Hampir 21 tahun. Hampir 21 tahun. Ya. Dan saya waktu saat itu mengajar di pondok pesantren yang Nahdlatul Talibin. Oh, Talibin. Saya baru tahu nih. Iya, Ustadz ini menarik nih. Saya udah lama kayak mana? Baru tahu juga Pak Ustadz berarti udah lama di Tualang. Ya. Menjadi seorang pengajar. Ya, di pesantren. Ya. Jadi setelah itu dari tahun berapa Pak Ustadz? Masuk 2003, kemudian saya mengajar 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya ceramah kemana-mana kan. Ustadz kondang katanya, kodok undang. Ustadz asik Kodok undang kan. Iya, Nah, salah satu barangkali yang agak menarik pada saat itu, saya kalau ceramah tuh nggak pernah terima amplop. Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang kan ada juga nggak terima amplop tapi tolong transfer. Itu beda benar. Itu beda. Jadi pada saat itu saya tolak amplop. Artinya kalau saya ambil saya kembalikan lagi untuk infak masjid gitu. Lebih baik seperti itu. Ternyata pada saat itu agak agak menarik bagi masyarakat. Kenapa nak Ustadz ini dicalonkan jadi anggota dewan?
Makanya datanglah waktu itu salah satu partai yang ngajak kita ke DPRD Siak. Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, Ya. umur berapa Pak Ustadz mulai mengajar dan mulai terjun ke nanti dunia politik Pak Ustadz? Politik. Saya waktu itu 23 tahun. Wah, muda Pak Ustadz. Ya, 23 tahun saya sudah ngajar dan saya sudah menikah juga. Berarti umur saya 23 tahun. langsung 23 tahun juga. Ya. Aja Pak Ustadz aja. Ini lebih cepat dari Nabi. Wah. Iya, oke. Lebih cepat Rasulullah. Ya, salah satu penyebabnya waktu itu terlalu banyak yang dulu kan SMS ya. Iya betul. Yang SMS itu mahasiswi malam-malam, jangan lupa sholat tahajud. Dia memang SMS-nya bagus, tapi hati kita bergetar kan. Iya siap Pak Ustadz. Makanya kita mulai cari-cari, siapa deh yang mau nikah sama saya gitu. Akhirnya dijumpakan sama Ustadz di Perawang ini. Berarti jatuhnya bahasanya apa sih kalau dijumpai dia apa? Taruh. Bukan main. Asik. Taruhnya pun itu di balik tirai. Maksudnya, ini menarik Ustaz. Ya, di balik tirai kami kan baru tahu nih, anak-anak muda milenial ini kan belum tahu juga tentang ta'aruf itu seperti apa Ustaz. Jadi Ustadz yang laki-laki, Ustadznya membawa biodata saya. Ustazah yang perempuan membawa biodata istri. Biodatanya ditukar. Saya mapala mahasiswa udah lama nggak lulus, udah semester 16, istri udah dokter kan. Oh gitu Pak Ustaz. Dijumpakanlah kami di salah satu rumah di pengajian lah di Perawang. Pengajian. Jadi di situ mulai ada bahasa kitanya benih-benih cinta ya. Asik, bukan. Padahal belum pernah melihat wajahnya. Jadi setelah ada biodata itu, kami diundang ke Pekanbaru di satu hotel, ada pelatihan, terus dokter almarhumah istri, dokter Ginendra sedang penyambut tamu. Nanti pas saya ngisi kan biodata kan tulis nama kan Juprizal. Saya nggak tahu kalau dia. Nomor HP ada pula dong. Iya, jadi di situ ya. Dia nengok kan, senyum dia kan. Nah, itulah mulai kita berjumpa. Berarti jatuhnya nih kalau boleh tahu berarti maaf mendiang yang ibu yang mulai WA atau gimana? WA. SMS ya? Berarti gitu. Tentu laki-laki. Oh gitu. Dan terus kesiapan dia untuk saya nikahi gitu. Saya kan masih mapala nih. Iya betul. Belum selesai. Jadi artinya anak pertama lahir saya baru sarjana, baru saya wisuda. Artinya dia lah yang motivasi saya, almarhumah lah yang motivasi saya wisuda gitu. Berarti nikahnya tahun sekitar 2003 juga. 2003 berarti ta'arufnya pada Idul Fitri habis sholat. Berarti tanggal berapa? Tanggal 10 Syawal. Ya, maksudnya hari ke-10 Lebaran. Bukan habis sholat. Oke Pak Ustadz, udah panjang nih cerita kita kemarin. Saya mau tanya juga nih Pak Ustadz. Sosok penting siapa nih yang berpengaruh Pak Ustadz? Kok bisa seperti saat ini Pak Ustadz lebih yakin? Saya lihat dengan kegigihan Pak Ustadz, saya pernah coba dengar juga dari sekitar 700 titik ya. Iya, 756 titik sampai hari ini. Membutuhkan energi yang luar biasa. Kalau tidak ada seseorang di belakang atau ada yang mensupport Pak Ustadz secara penuh, pasti ada rasa-rasa jenuh. Tolong Pak Ustadz ceritakan sama kita gimana caranya punya energi 700 titik gitu kan. Iya, memang sosok yang paling penting yang paling penting pasti Allah SWT. Tapi makhluknya itu adalah ibu, mak itu. Karena mak itu pagi sebelum saya berangkat saya pasti sarapan sama beliau. Sebelum saya berangkat saya pasti minta doa beliau, minta restu beliau. Mak restu nak saya pergi hari ini, mak restu. Bisa doakan mak, doakan. Saya cium tangannya, saya cium pipinya, saya cium keningnya, saya cium dagunya, baru saya berangkat. Nah itulah yang membuat energi ini terus ada. Dan balik pun nanti saya pasti jumpai dia dulu. Saya cium tangannya, cium pipinya, cium keningnya, cium dagunya. Dan itulah yang membuat energi ini rasanya tidak ada kurang sampai saat ini. Bahkan bertambah gitu kan. Dan pasti di dalam perjalanan kita itu banyak masalah. Tapi barangkali karena ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, apalagi ibu, dan murkanya juga begitu, maka rasanya saya mendapatkan ridhonya terus, doanya terus gitu. Sehingga jalannya itu kalau orang Sumatera Utara bilang lempang, lancar, mulus gitu. Alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz, berarti sosok ibu sangat
Pengaruh. Saya merasakan dulu waktu kami tinggal di Salo, Bangkinang, kami menakik getah, emak itu di kepalanya menjunjung ember, dan ember itu pecah, maka jatuhlah karet getah itu di kepala mak saya, rambut. Maka malam itulah saya membersihkan bagaimana rambut ini tidak putus, mak tidak merasa sakit, dan karetnya lepas. Lengket karet itu. Lumayan, berarti habis ke rambut semua. Habis ke rambut. Telinga sampai semua. Ya, jadi makanya saya disitulah saya menangis dan rasanya tidak bisa saya melupakan mak ini. Pak Ustadz, maaf Ustadz, Ya. Pak Ustadz berarti berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Saya yang pertama. Wah, itulah umum banget Pak Ustadz yang paling. Ya. Kalau bapak saya meninggal, ya, bapak saya meninggal Berapa Pak Ustadz? waktu saya kelas 6 SD. Masih kecil Pak Ustadz. Ya. Pantas saya lihat tadi Pak Ustadz lebih dominan ke Ibu. mama ya, ibu ya. Ya. Kalau bapak itu orangnya pendiam, paling dia ngajar saya silat. Kalau mak ini memang segala rasa tuh tumpah ruah ke dia, gitu. Membuat saya pun lebih dekat juga. Maaf Ustadz nih nggak boleh sebenarnya, saya mulai usia berapa sih ibunya Ustadz, mama? Sekarang ya? Iya. Mak itu usianya 82 tahun kan? Itu masih ingat Ustadz, maaf nih Ustadz, sih yang sebenarnya nggak patut sih saya ngomong seperti itu. Iya. Daya ingatnya masih bagus Ustadz. Masih. Mak itu tidak ada uban, dia bisa membaca Al-Quran tanpa kacamata di usia 82. Cuma dia itu memang agak sesak aja, karena 60% dari paru-parunya itu yang masih berfungsi. Karena dulu suami pertamanya suami utamanya sakit demam panas, kemudian mak ditikam 32 jahitan, habis itu hampir mak ini meninggal dunia, dibawa larikan ke Pekanbaru waktu itu, ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Kemudian suami itu bunuh dirinya sendiri. Jadi mak saya janda, bapak saya duda, nikahlah 13 tahun tak punya anak, baru lahir saya. Lahir saya pada saat itu 2,5 jam tak punya nafas karena tali pusatnya melilit ke leher. Pada waktu itu Ibu Bidan Darmina namanya bilang, ini nanti anak kamu ini Mas Nun mau jadi ustadz nih tadi. Alhamdulillah. Itu katanya. Berarti terwujud ya Pak Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Ya Ustadz. Ini Pak Ustadz. Ya. Saya kan sering nih jalan-jalan ke Kuala atau daerah Pekanbaru. Ya. Saya lihat Ya. poster Pak Ustadz bertebaran di mana-mana. Kayak gitu bahasa saya kan bertebaran nih. Saya lihat ada warna yang mencolok. Ya, saya lihat kalau tak salah ya, merah, kuning, hijau. Ya. Nah, itu mengartikan sebuah apa Pak Ustadz? Ya. Kita lebih tahu nih. Gitu. Ya, jadi warna merah, kuning, hijau ini kan warna Selembayung Melayu. Ya. Itu adalah warna daerah Riau. Karena saya sekarang kebetulan menjadi calon perwakilan daerah, calon DPD RI kan, makanya latar itu saya buat latar warna daerah gitu, merah, kuning, hijau. Jadi artinya saya tidak mewakili partai, saya tidak mewakili satu kepentingan, tapi mewakili seluruh partai dan seluruh kepentingan seluruh masyarakat Riau. Jadi mewakili daerah gitu. Berarti kalau ini mulai arahnya kemana-mana, tapi saya pengen tahu aja Pak Ustadz. Pak Ustadz ini berarti DPD RI. DPD RI berarti non partai berarti Pak Ustadz. Ya. Berarti dari pembahasan kita tadi Pak Ustadz dapil mana nih kalau boleh tahu ya? Kita lebih terperinci gitu. Iya, DPD RI ini hanya 4 orang, ngomel setiap provinsi, dan kita dapil seluruh Riau. Makanya saya berkeliling sampai ke Meranti, sampai ke Rohil gitu kan, sampai ke Inhil, sampai ke ujungnya Rohul di Tambusai Utara gitu kan, karena kita mewakili seluruh kabupaten kota Riau ini. Saya ingin dengar juga nih, kami dari sosok pemuda khususnya kami mau dengarkan visi misi kedepannya 5 tahun ke depan Pak Ustadz. Maaf nih, ketika Pak Ustadz terpilih nanti apa yang khusus untuk pemuda milenial nih, apa yang Pak Ustadz berikan kepada kami mau yakinkan kami bahwa kami yakin memilih Pak Ustadz. Siap, Pak Ustadz. 2045 jumlah pemuda di Indonesia itu 65%. Artinya kita akan mayoritas pemuda 2045. Jadi kita ingin anak-anak muda Indonesia nanti di tahun itu dia memimpin gitu. Kita ingin sebelum kepemimpinan itu sekarang anak-anak itu mendapatkan gizi yang baik. Jadi kita ingin bagaimana stunting itu, busung lapar tidak ada lagi di Riau. Bagaimana anak-anak ini bisa sekolah dengan baik dengan biaya yang ditanggung oleh daerah, baik itu biaya pendidikan SD, SMP maupun SMA, apalagi UKT dia untuk kuliah. Itu caranya bagaimana saya membawa dana bagi hasil migas kita yang selama ini hanya 15% kita pemiliknya, itu seharusnya sebagai pemilik paling tidak kita dapat 50%. Caranya diambil ya
Kekayaan Riau yang sudah dibawa ke pusat dibawa lagi ke daerah. Baik itu dari DBH migas maupun DBH sawit, ya, ataupun dari DBH hutan tanaman industri gitu. Itulah yang akan bisa membuat APBD Riau nanti bisa paling tidak sama dengan Papua. Ini lebih meningkat lagi ya Pak Ustaz ya? Iya, meningkat sehingga DBH ini dana bagi hasilnya gunanya dua, untuk pendidikan yang bisa gratis semuanya, kasih beasiswa juga, dan kesehatan. Agar BPJS kita nggak bayar lagi, agar setiap biaya-biaya kesehatan kita ditanggung oleh Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Cukup dengan KTP Riau saja kita bisa berobat dimanapun, baik rumah sakit umum, rumah sakit negeri maupun swasta. Kami pemuda milenial pun udah lihat sekarang visi dan misi Pak Ustadz. Kami pengen ke depannya, seolah Pak Ustadz terpilih Pak Ustadz. Amin. Amin. Kasih dong sesuatu gimana caranya anak muda milenial lebih kuat untuk menggapai impiannya Pak Ustadz. Sikit aja Pak Ustadz. Ya. Iya, bagi milenial yang pertama kita mesti berpikir dari akhir. Jadi kita fokus gitu. Kalau kita berpikir dari akhir, kita fokus. Kita mau ke Sumatera Barat, kita nggak punya tujuan. Kalau tujuan kita adalah Jam Gadang, kita fokus jam berapa, kecepatan mobil, itu fokus ya. Jadi kita harus punya target. Saya di tahun 2023 ini punya target, kemarin saya dapat pendapatan itu sebulan sekitar 50 juta. Alhamdulillah itu tercapai. Saya mau haji 2023. Alhamdulillah. Saya taruh di depan kamar saya itu gambar Ka'bah. Saya bayangkan Pandangi terus. Iya, kemudian ada saya umroh, saya beli parfum Hajar Aswad itu saya cium terus, saya berdoa seolah-olah saya berada di depan Ka'bah. Dan alhamdulillah tahun ini saya dapat haji dengan emak gitu. Amin. Alhamdulillah. Oh, haji Muslim ya? Iya, tahun ini. Jadi artinya bisa mewujudkan itu, memang kita ada doa, ada harapan, ada doa, tapi kita juga punya target gitu. Target kita itu kita nyatakan dalam bentuk impian. Jadi segala sesuatu yang mungkin dalam imajinasi kita itu lebih mudah diwujudkan. Tapi kalau dalam imajinasi kita nggak mungkin nih, dia sulit untuk diwujudkan. Jadi oleh karena itu imajinasikanlah apa yang kita impikan. Jadi satu, yakin, Ya, berani mencoba, dan tekun Ustaz. tekun. Sasarannya harus jelas. Oke, siap Ustaz. Tuliskan gitu kan. Apa yang Ada tambahan Ustaz yang tahu? ya Sebelum kita padamkan nih lampunya Ustaz. Iya. Kayak gitu Ustaz. Ya, makasih Bang Omel. Iya, Saya siap. berharap ini Oh, siap. teman drama Tunggu lama, tunggu Bang Omel. Ya, Bang Omel nanti Siap, Ustaz. bisa terus berkembang. Siap Ustaz. Dan subscribernya makin banyak dan Amin. bisa viral di YouTube. Amin. Dan Amin. Insya Allah Ustaz. bisa memberikan semangat bagi milenial yang lain. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama, Bang Omel. Ya. Oke, Ustaz. Satu dari kata Omel ya. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, Bu. Oke.